Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi mengenai penggunaan Information and Communication Technology atau ICT dan alat peraga sebagai inovasi pembelajaran matematika. Mungkin bisa di next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agusti Aulia Rahman dari kelas 6D kelompok 12. Bisa di next. Nah, sebelumnya itu ICT itu apa sih? ICT itu merupakan singkatan dari Teknologi Informatika dan Komunikasi atau TIK, yakni merupakan sebuah media belajar mengajar yang bisa digunakan untuk dapat mencapai peningkatan pembelajaran siswa. Pembelajaran dengan ICT merupakan elemen pembelajaran yang bermuatan instruksional kepada siswa, yakni dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan pembelajaran dengan ICT umumnya memakai hardware atau perangkat lunak dan software atau perangkat keras seperti aplikasinya, misal perangkat komputer yang terhubung dengan internet, proyektor, atau menggunakan situs atau web lainnya di internet. Adapun menurut Abdul Haq dalam Utari dan Hidayatullah tahun 2019, manfaat yang diperoleh dari penggunaan ICT terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ICT sebagai media atau alat bantu, artinya sekedar menjadi aksesori dalam menguraikan penjelasan-penjelasan yang disampaikan. Lalu yang kedua, ICT sebagai sumber, artinya jadi tempat informasi ataupun melacak informasi. Lalu yang ketiga, ada ICT sebagai teknik pembelajaran, artinya menjadi media pengelola, pemeriksa, maupun menyebarkan informasi dengan efektif. Next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari ICT dalam pembelajaran matematika menurut Langgono pada tahun 2019. Adapun kelebihan yang pertama ini, pola pembelajaran akan lebih bervariatif atau bervariasi. Terus, artistik dan efisien. Lalu yang kedua, siswa menjadi begitu antusias dalam menemukan informasi akan materi yang sedang dipelajari. Lalu yang ketiga, siswa menjadi senang dan sering memperhatikan saat pembelajaran berlangsung. Lalu yang keempat, banyaknya materi pembelajaran yang termuat dalam internet memudahkan guru dan siswa untuk mengulik berbagai informasi. Lalu kekurangannya dari penggunaan ICT ini, yang pertama, siswa selalu mengoperasikan hal lain di luar dari yang dipelajari. Misalnya, siswa itu suka buka aplikasi game saat belajar atau memakai headset saat pembelajaran berlangsung. Lalu yang kedua, jika tampilan kurang menarik, maka tidak bisa memotivasi siswa untuk belajar dan menyebabkan siswa merasa bosan. Lalu yang ketiga, jika kesulitan dalam sinyal internet, maka tidak bisa mengakses. Next. Lalu yang kedua di sini ada alat peraga. Alat peraga ini merupakan sebuah media yang dipakai saat proses pembelajaran, seperti benda yang dapat mempertunjukkan atau memperagakan materi ajar, menurut Wahyudi pada tahun 2019. Nah, bagi seorang pendidik, alat peraga menjadi petunjuk dalam menerangkan susunan atau tahapan pengajaran dengan terarah. Fungsi memakai alat peraga dalam belajar bagi siswa ialah menumbuhkan motivasi belajar, serta memberi serta mengembangkan macam-macam kegiatan pembelajaran. Adapun manfaat dari penggunaan alat peraga pada pembelajaran matematika menurut Sagita dan Kania pada tahun 2019, yang pertama memudahkan guru untuk menyampaikan materi, yang kedua dapat mengatasi segala kendala dalam pembelajaran, yang ketiga adanya interaksi positif antara guru dengan siswa, lalu yang keempat dapat mengeksplorasi materi lebih jauh, lalu yang kelima membuat daya ingat, fokus, dan konsentrasi siswa meningkat. Next. Adapun kelebihan serta kekurangan
dari pembelajaran matematika menggunakan alat peraga menurut Nasaruddin pada tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama, untuk kelebihan, dapat meningkatkan ketertarikan siswa akan belajar sebab pembelajaran terkesan menarik. Lalu yang kedua, jelasnya maksud dari bahan ajar membuat siswa lebih gampang untuk memahami. Lalu yang ketiga, metode yang digunakan saat pengajaran lebih bervariatif atau bervariasi sebab menyebabkan siswa tidak jenuh atau bosan. Lalu yang keempat, siswa menjadi sangat aktif dalam proses belajar, misalnya menelaah, melakukan, dan mempresentasikannya. Lalu yang kedua, di sini ada kekurangannya. Yang pertama, pembelajaran dengan alat peraga butuh perhatian guru lebih banyak. Lalu yang kedua, menguras banyak waktu dalam mempersiapkannya. Yang ketiga, harus adanya kesediaan berkorban secara materi. Nah, salah satu media atau alat peraga berbasis teknologi dalam aplikasi yang dapat memberikan inovasi dalam pembelajaran matematika ini merupakan GeoGebra. GeoGebra merupakan software atau alat bantu matematika yang mencampurkan geometri, aljabar, dan kalkulus. Aplikasi ini diciptakan oleh Marcus Hohenwarter pada tahun 2001 yang dapat membuktikan macam-macam konsep dasar dalam matematika, yang utamanya ialah dalam materi geometri. Nah, menurut Umayyah dan Effendi pada tahun 2018, pemanfaatan GeoGebra berdasarkan indikator menurut prinsip-prinsip dari inovasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai bidangnya. Artinya, GeoGebra di sini dapat menggambarkan atau memvisualisasikan bangun ruang seperti kubus, balok, dan sistem koordinatnya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, mudah diatur atau kelola. Maksudnya di sini bebas digunakan dalam sistem operasi manapun. Lalu dapat terakses 40 bahasa negara, salah satunya Indonesia. Lalu tidak harus menginstal aplikasi, namun dapat diakses melalui web. Tiap tombolnya juga terdapat instruksi dan bantuan penggunaan jika terdapat kendala. Fiturnya juga lengkap serta dapat diputar, digeser, diperbesar, dicerminkan, dapat diekspor dalam berbagai jenis file, hasil pengoperasiannya cepat dan akurat, bisa juga dijadikan sebagai evaluasi dalam mengecek jawaban sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum. Lalu yang ketiga ini berhubungan atau berkesinambungan. Artinya aplikasinya ini dapat digunakan oleh guru dari siswa jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Lalu yang efisien ini artinya dapat diunduh bebas secara gratis oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Diaksesnya ini bisa di www.geogebra.org. Yang kelima, efektif ini bisa memotivasi siswa. Lalu yang keenam, inovatif. Artinya dapat membawa perubahan. Biasanya itu kan menggunakan print material, namun GeoGebra ini membawa perubahan menjadi learning material serta learning method. Lalu yang ketujuh, sesuai perkembangan zaman. Artinya, dengan adanya GeoGebra, pembelajaran matematika dapat memvisualisasikan ragam abstrak matematika melalui teknologi. Di software GeoGebra ini tentunya memiliki kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya ini bisa dipakai dimanapun, kapanpun, alias praktis. Lalu yang kedua, mudah untuk menggambar grafik. Yang ketiga, dapat diakses secara gratis. Lalu kekurangannya, yang pertama tidak ada cara, hanya hasil akhir. Lalu yang kedua, harus terhubung internet. Lalu yang ketiga, tidak semua siswa memiliki smartphone, komputer, ataupun laptop untuk mengaksesnya. Sehingga dapat disimpulkan,
Dalam pendidikan, media pembelajaran mempunyai peranan yang penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap media pembelajaran mempunyai kelebihan serta kekurangannya tersendiri. Maka dari itu, guru harus lebih bijak ketika memilih media yang sesuai dan tepat dalam pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran yang baik dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi siswa. Namun, dengan keadaan teknologi yang telah berkembang saat ini, bahkan telah melekat dalam kehidupan sehari-hari, maka sebaiknya kita menggunakan media pembelajaran yang tepat. Salah satunya ialah menggabungkan antara media dengan alat peraga berbasis ICT dengan GeoGebra. Sehingga manfaat yang didapat dalam pembelajaran matematika menggunakan media atau alat peraga berbasis ICT ini akan membuat siswa lebih tertarik dengan menumbuhkannya rasa motivasi, serta guru pun akan lebih praktis dalam menjelaskan materi, serta menyebabkan siswa memiliki semangat dalam proses pembelajaran. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk narasumber kita. Untuk sesi selanjutnya, yaitu akan jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, di sini ada pertanyaan Teh. Yang pertama pertanyaannya dari Tete Mazaya. Di sini dia bertanya, mengapa di sini menggunakan GeoGebra untuk media atau alat peraga berbasis ICT sebagai inovasi pembelajaran matematika? Dan di sini untuk pertanyaan kedua ada dari Teh Keisha. Izin bertanya, nama saya Keisha. Pertanyaannya yaitu, apa maksud dari mudah diatur atau kelola pada pemanfaatan GeoGebra berdasarkan indikator menurut prinsip-prinsip dari inovasi pendidikan? Ya, izin menjawab sebelumnya tadi dari pertanyaan yang pertama, tadi mengapa di sini menggunakan GeoGebra untuk media atau alat peraga berbasis ICT sebagai inovasi pembelajaran matematika. Nah, sebab GeoGebra ini dapat diakses dengan bantuan teknologi, yaitu dapat di-download secara gratis melalui situs web tadi www.geogebra.org dengan komputer, laptop, ataupun smartphone. Lalu GeoGebra ini dapat memperagakan sebuah konsep-konsep matematika. GeoGebra ini merupakan sebuah software atau alat bantu belajar matematika yang mencampurkan geometri, aljabar, dan kalkulus. Aplikasi ini diciptakan oleh Marcus Hohenwarter pada tahun 2001 yang dapat membuktikan macam-macam konsep dasar dalam matematika, yang utamanya ialah dalam materi geometri. Oleh karena itu, saya memilih media atau alat peraga yang berbasis ICT ini dengan GeoGebra. Lalu pertanyaan kedua tadi, apa maksud dari mudah diatur atau dikelola pada pemanfaatan GeoGebra berdasarkan indikator menurut prinsip dari inovasi pendidikan? Mudah dikelola atau diatur di sini, yang pertama itu bebas. Bebas di sini dapat digunakan berbagai sistem operasi, tadi bisa di Windows, Mac OS, Linux, terus serta didukung dari lebih 40 bahasa. Dan berita baiknya bahasa Indonesia ini termasuk di dalamnya. Lalu yang kedua, publish web file .ggb, artinya GeoGebra di sini dapat dipublish sebagai web. Nah, ini memudahkan siswa untuk menggunakannya karena cukup menggunakan browser seperti Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Serta setiap tombol dan sintaks pada GeoGebra ini selalu disertai dengan instruksi dan bantuan penggunaannya. Lalu objeknya ini dapat digeser, dicerminkan, diputar, atau diperbesar. Fiturnya juga lengkap, serta dapat disalin ke dalam aplikasi Microsoft Office dan diekspor dalam beragam format. Serta adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi yang dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa secara lebih dalam untuk memahami konsep geometri. Mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya, maaf, ada yang ingin ditanyakan lagi?
Amanda. Assalamualaikum. Izin bertanya. Sebelumnya nama saya Amanda. Pertanyaannya itu bagaimana caranya untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan ICT dalam pembelajaran? Terima kasih. Oke, untuk tahu dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Amanda. Tadi pertanyaannya itu bagaimana caranya untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan ICT dalam pembelajaran. Untuk mengatasinya itu tadi kan misalnya salah satunya itu ada siswa yang selalu mengoperasikan komputer di luar pembelajaran kan, atau di luar yang sedang dipelajari. Nah, seperti bermain game ketika sedang belajar atau memakai headset untuk mendengarkan musik. Nah, caranya itu dengan terus mengawasi, memantau, dan memberi arahan yang baik ketika saat memulai pembelajaran, saat pembelajaran berlangsung, dan saat akhir pembelajaran, agar siswa ini merasa terbimbing selama pembelajaran. Biasanya siswa yang melakukan hal tersebut ini siswa yang kurang mengerti akan materi yang sedang dipelajari. Jadi siswa tersebut beralih ke hal-hal lain untuk berpura-pura mencari kesibukan. Sebenarnya siswa tersebut ini tidak paham. Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Teh Amanda. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk materi yang tadi dibawakan oleh Teh Aul. Untuk sesi yang terakhir yaitu sesi penutup. Terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri acara seminar kita pada kali ini tentang inovasi pendidikan. Semoga materi yang tadi dipaparkan oleh para narasumber bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.